Ya, kita menyediakan semua sarana yang kami anggap cukup untuk mendukung kelanjutan kehidupan di sekitar ini. Selain tenda dom ini, Pemprov DKI juga memberikan dukungan lainnya seperti sembako, paket alat mandi, paket keperluan anak sekolah, dan makanan siap saji. Oke, Basnas. Oke ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan turut berduka cita atas kejadian kebakaran yang menimpa hampir 10 keluarga-keluarga di daerah Jalan Kutilang ini, Kelurahan Bukit Duri. Dari informasi yang kami terima, bangunan yang terbakar sebanyak 3 bangunan, di mana satu diantaranya merupakan tempat kos. Api diperkirakan berasal dari percikan api akibat kos listrik di sebuah kamar kos yang kosong. Terdapat 2 korban luka dan 4 korban jiwa. 2 korban jiwa diantaranya adalah anak balita dan 2 lainnya merupakan siswa sekolah dasar. Korban jiwa insya Allah telah diidentifikasi di Rumah Sakit Polri dan insya Allah hari ini akan segera dimakamkan. Sebagian ada di Menteng Pulo, sebagian ada permintaan keluarga yang akan dimakamkan di daerah Bogor. Korban selamat sebanyak 25 orang dan saat ini diungsikan di tenda di belakang ini. Ya, kita menyediakan semua sarana yang kami anggap cukup untuk mendukung kelanjutan kehidupan di sekitar ini. Selain tenda dom ini, Pemprov DKI juga memberikan dukungan lainnya seperti sembako, paket alat mandi, paket keperluan anak sekolah, dan makanan siap saji. Selanjutnya, sejalan dengan program Quick Win, kami juga akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan warga di Jakarta, serta monitoring berkala instasi listrik di kontrakan, rumah kos, dan tempat usaha. Karena pada dasarnya hampir 90% kebakaran yang terjadi di Jakarta ini diakibatkan dari korsleting listrik. Dan hampir rata-rata karena kelalaian kita. Yaitu banyak listrik itu stop kontak digunakan untuk mencas sekian banyak barang dan lupa mencabutnya. Itu mengakibatkan terjadi kepanasan dan terjadi gesekan. Jadi mudah-mudahan dari berbagai kejadian kebakaran di Jakarta, marilah kita belajar apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa meminimalisir kebakaran yang terjadi. Jadi sekali lagi Pak Gub mengirimkan salam. Insya Allah beliau hari ini kembali ke Jakarta setelah hampir 1 minggu di New York. Dan insya Allah mungkin minggu depan beliau sudah bisa aktif bekerja lagi. Mungkin itu yang bisa saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Saya minta maaf tidak menyebut ya. Tapi tadi teman-teman lihat memang ada kriteria. Keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Karena kan sekarang ini masih istilahnya masih pemeriksaan dari kepolisian. Nah, itulah yang memang langkah-langkah yang kita. Yang pasti tim kesehatan semua tetap sini, Dinsos semua tetap di sini sampai selesai masalah ini. Itu yang bisa kami lakukan. Oke? Ya. Tinggal ada 10 kakak yang terdampak begitu, apakah nanti didorong juga untuk mungkin direlokasi ke rusun-rusun begitu? Salah satu kalau memang ada keinginan mereka, kita siapkan sebetulnya. Maaf, mungkin daerah sini dekat Manggarai. Kita ada rusun Pasar Rumput, ya kan? Dulu teman-teman juga tahu di situ sebagian juga mungkin di satu tower ada hampir 100 kakak yang juga akibat korban kebakaran. Mereka tinggal di rusun. Tapi itu kan kita nggak bisa maksa. Harus datang dari keinginan masyarakat itu sendiri. Tapi artinya kita menyiapkan beberapa rusun untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ya, jadi artinya keinginan. Sebetulnya kalau kita lihat, saya minta maaf lah. Saya mungkin agak nostalgia. Daerah ini saya apal sekali. Saya dulu SMA tinggal daerah sini, nggak jauh. Saya tinggal di Tebet Timur. Kemudian teman saya ada tinggal di sini. Saya pernah tinggal lama di rumah dia.
Saya tahu sekali daerah Bukit Duri ini. Jadi ini ya wilayah mainan saya lah. Dulu terkenal daerah sini tukang asinan. Jadi saya nggak tahu mungkin masih ada apa kagak. Saya nggak tahu. Tapi artinya saya sangat tahu lah wilayah ini. Ya, oke. Gimana? Ya kembali lagi tadi saya katakan ini lebih dibanyakan, tapi saya nggak ingin mengklaim ya. Artinya lebih kebanyakan karena kelalaian kita sendiri. 90% kebakaran di Jakarta diakibatkan korsleting listrik. Kita lihatlah karakter bangunan di sini. Kemudian kita lihat cabling saja seperti ini. Makanya nggak bisa saya katakan selain memang kita punya program memberikan APAR di setiap RT RW, tapi juga harus dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Minimal kalau kelar misal masak nasi atau apa ngecas HP dicabut lah supaya nggak terlalu lama dia lama-lama akan panas juga itu ya. Kemudian karakter rumah banyakkan kayu segala itu realita yang terjadi di Jakarta kebakaran akibat itu. Nah itulah makanya minimal kita memberikan APAR kepada masyarakat. Tapi sebetulnya masyarakat juga harus lebih aktif untuk mempertahankan rumahnya masing-masing. Mungkin itu. Oke, makasih ya. Di sepanjang Jalan Gatot Subroto itu kan banyak sekali galian, itu kapan sih Bang selesainya? Galian apa? Galian-galian jalanan gitu di sepanjang Jalan Gatot Subroto sampai Pancoran di... Nah itu harus kita lihat. Ada galian pemerintah pusat, ada juga galian kita, itu mesti kita lihat. Itu ada yang buat limbah, ada yang buat cabling, itu mesti kita lihat. Berarti kapan selesainya? Harus segera selesai. Pak Gub juga mau segera selesai. Ya? Kan banyak Oke. korbannya Bang. Dievaluasi saja kalau ada kesalahan tindak saja. Ya, oke.